Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Wahyuni, NIM 1221722. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Supply Chain Management, yaitu pada materi manajemen pengadaan. Sebelumnya, dosen pengampu pada mata kuliah ini ialah Bapak IR Irwan Sujanto, MT. Pertama-tama di sini ada peran strategis pengadaan dalam SCM. Yang pertama yaitu berperan strategis dalam segi ongkos. Tentunya bagian pengadaan di sini akan berperan dalam segi ongkos karena bagian pengadaan akan memilih supplier yang memberikan harga termurah sehingga dapat meminimalisir segi ongkos. Kemudian yang kedua yaitu terdapat keunggulan dari segi waktu, yang mana bagian pengadaan di sini akan memilih supplier dengan memberikan waktu pengiriman tercepat. Kemudian yang ketiga, ada menciptakan inovasi produk. Bagian pengadaan akan bekerja sama dengan supplier untuk mengetahui bahan baku atau material apa yang digunakan pada produk baru. Kemudian yang keempat, berperan strategis dalam kualitas produk. Tentu saja bagian pengadaan di sini yang membeli bahan baku atau material sehingga berpengaruh terhadap kualitas produk nantinya. Selanjutnya ada ruang lingkup tugas bagian pengadaan. Yang pertama yaitu merancang hubungan dengan supplier. Di sini bagian pengadaan akan merancang hubungan yang mana nantinya akan dijalankan jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian yang kedua yaitu memilih supplier, yang mana di sini dalam memilih supplier terdapat kriteria-kriteria tertentu untuk memilih supplier. Kemudian yang ketiga terdapat memilih dan mengimplementasikan teknologi, yang mana pada era industri 4.0 ini bagian pengadaan dipacu untuk menggunakan teknologi canggih seperti e-billing. Yang keempat yaitu ada memelihara data item dan data supplier. Tentu saja pada bagian pengadaan ini terdapat data item apa yang disuplai, kemudian terdapat data supplier. Data supplier ini mencangkup nama perusahaan, alamat perusahaan, produk yang disuplai, harga per produk, dan lead time pengiriman. Kemudian yang kelima yaitu melakukan pembelian, yang mana bagian pengadaan akan melakukan pembelian ke supplier untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Kemudian yang keenam yaitu mengevaluasi kinerja supplier, yang mana di sini fungsi dari mengevaluasi kinerja supplier yaitu untuk meningkatkan kinerja dari supplier, yang mana biasanya para pembeli akan meningkatkan kuantitas pembeliannya berdasarkan kinerja dari supplier. Kemudian selanjutnya terdapat kriteria dalam pemilihan supplier. Di sini ada berbagai kriteria yaitu seperti kualitas pengiriman, riwayat kerja, jaminan dan kebijakan klaim, harga, kemampuan teknis, keinginan untuk bisnis, manajemen dan organisasi, kontrol pengoperasian, layanan perbaikan, sikap, pengaturan timbal balik, kesan, kemampuan kemasan, catatan hubungan kerja, letak geografis, jumlah bisnis masa lalu, posisi keuangan, kepatuhan prosedural, sistem komunikasi, reputasi dan posisi dalam industri, serta alat bantu pelatihan. Yang mana kriteria di sini nanti akan diberikan skor, yaitu skornya 1 sampai 4. Yang mana 1 ini adalah buruk, 4 ini sangat baik. Kemudian pada distribusi skornya yaitu 1 sampai 5, yang mana 1 ini buruk, 5 itu sangat baik. Kemudian selanjutnya terdapat kriteria lain dalam pemilihan supplier. Yang pertama yaitu banyaknya technical support yang diberikan, bagaimana supplier ini menyupport kegiatan dari perusahaan tentunya. Kemudian yang kedua banyaknya ide-ide inovatif. Inovasi apa yang dilakukan supplier untuk meningkatkan kualitas dari produk yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan supplier untuk berkomunikasi secara efektif untuk isu-isu penting. Di sini seperti mengkomunikasikan jika terjadi kenaikan harga pada bahan baku ataupun lead time yang diinginkan perusahaan tidak terpenuhi dan sebagainya. Kemudian yang keempat
yaitu ada fleksibilitas yang ditunjukkan oleh supplier, yang mana di sini supplier selalu siap dalam permintaan perusahaan. Apa yang perusahaan inginkan, supplier selalu menyediakan, sehingga bersifat fleksibel. Kemudian yang kelima yaitu terdapat cycle time dan kecepatan respon, yang mana di sini sudah dijelaskan supplier akan memberikan waktu pengiriman tercepat agar menjadi prioritas utama bagi pengadaan. Kemudian yang keenam, terdapat kemiripan tujuan antara produk dengan supplier. Kemudian yang ketujuh yaitu tingkat kepercayaan yang ada antara perusahaan dengan supplier. Kemudian yang kedelapan, kekuatan hubungan pada berbagai dimensi. Selanjutnya terdapat teknik mengurutkan atau memilih supplier. Yang pertama yaitu menentukan kriteria-kriteria pemilihan. Di sini seperti inovasi, harga, waktu pengiriman dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menentukan masing-masing bobot pada kriteria. Bobot diberikan pada masing-masing kriteria yaitu 1 sampai 10 dengan total 100. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasikan alternatif yang akan dievaluasi. Di sini memisahkan yang mana alternatif yang cocok untuk masing-masing kriteria. Kemudian yang keempat, evaluasi masing-masing alternatif dengan kriteria di atas. Di sini dengan cara membagi bobot alternatif dengan kriteria. Kemudian yang kelima, menghitung nilai bobot masing-masing supplier. Bobot dari hasil pembagian tadi dijumlahkan untuk mengetahui total dari bobot masing-masing supplier. Kemudian yang keenam, mengurutkan supplier berdasarkan nilai bobot tersebut. Bobot terbaik yaitu menunjukkan supplier dengan pilihan terbaik, sehingga supplier tersebut akan dijadikan prioritas utama. Kemudian selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam pengembangan supplier. Yang pertama yaitu mengidentifikasi komoditas yang kritis. Di sini seperti membagi komoditas mana yang kritis dan komoditas mana yang tidak kritis. Kemudian yang kedua, mengidentifikasikan supplier yang kritis. Sama halnya seperti komoditas, di sini membagi supplier mana yang kritis, supplier mana yang tidak kritis, sehingga memudahkan untuk melakukan pengembangan. Kemudian yang ketiga, membentuk tim lintas fungsi. Ini seperti bagian pengadaan dengan supplier ini harus memiliki tujuan yang sama. Kemudian yang keempat, melakukan pertemuan dengan pimpinan puncak dari supplier. Tentu saja untuk goals pengembangan ini perlu adanya kesepakatan dengan pimpinan dari supplier. Kemudian yang kelima, terdapat identifikasi proyek perbaikan. Membagi mana perbaikan yang perlu dilakukan, mana perbaikan yang tidak perlu dilakukan. Kemudian yang keenam, mengidentifikasikan alat ukur. Di sini sebagai pembanding yang mana perbaikannya sudah baik atau belum, atau sudah valid atau belum untuk dilakukan. Kemudian yang ketujuh, memonitor perkembangan dan melakukan perubahan strategi bila perlu. Tentu saja jika melakukan pengembangan ini harus adanya pengawasan, sehingga jika perkembangan yang dilakukan tersebut terdapat kekeliruan, dapat mengganti strategi bila diperlukan. Selanjutnya, terdapat keterlibatan supplier dalam pengembangan produk baru. Terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, membuat ide awal, kemudian melakukan pengembangan konsep, kemudian terdapat perancangan awal yang nantinya akan menjadi prototipe atau tiruan. Di sini ada dua jenis supplier, yaitu supplier lebih awal dan lebih akhir. Supplier lebih awal ini supplier dengan item-item yang kompleks, ini seperti bahan baku utama yang mana mayoritas digunakan pada produk yang akan dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu supplier untuk sistem atau subsistem. Yang ketiga yaitu item atau teknologi yang kritis. Di sini menggunakan teknologi canggih sehingga pembuatannya rumit. Kemudian yang keempat, supplier yang merupakan aliansi strategis. Selanjutnya, pada supplier lebih akhir itu terdapat supplier untuk item-item yang simpel. Ini seperti bahan baku penunjang. Itemnya itu tidak rumit, serumit supplier lebih awal. Kemudian yang kedua, supplier untuk komponen tunggal, biasanya komponennya satu. Kemudian yang ketiga, supplier item-item atau
teknologi yang tidak terlalu kritis, biasanya masih menggunakan metode yang sederhana. Kemudian yang keempat yaitu supplier yang tidak termasuk aliansi strategis. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.